Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada satu hari ini, diambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pohon dikenal dari buahnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang kurang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Saudara, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus, juga diingatkan kepada kita pada zaman ini, agar kita tidak diperdaya oleh ajaran-ajaran sesat dan oleh roh-roh zaman yang mengaku bahwasannya mereka dipenuhi oleh Roh Allah, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Kata-katanya sembrono atau sembarangan, bahkan kata-katanya mengutuki Tuhan Yesus. Seperti yang banyak bermunculan di mass media, ada beberapa golongan yang mendiskreditkan Tuhan Yesus, bahkan mengunggah gambar-gambar yang tidak senonoh, yang menghina Tuhan Yesus. Dan orang-orang tersebut mengaku bahwasannya mereka adalah pengikutnya Allah. Karena itu Paulus pada hari ini mengingatkan kita, pohon dikenal dari buahnya. Karena itu saudara, kalau Paulus juga berkata kepada ayat yang lain, ujilah setiap roh, apakah roh itu berasal dari Allah atau berasal dari diri. Paulus memperkenalkan pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh itu adalah kudus, karena roh itu berasal dari Allah. Karena itu setiap perbuatan dari Roh Kudus itu akan menguduskan setiap orang. Manusia yang berkata dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidupnya akan mengarah kepada kekudusan. Kata-katanya baik, perbuatannya juga baik, dan pikiran hatinya juga adalah baik. Roh Allah itu, saudara, mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan malapetaka. Roh Allah itu mendatangkan penghiburan kepada orang yang di dalam duka cita. Roh Allah itu menghinsapkan dunia akan dosa. Ini pekerjaan Roh Allah. Setiap orang yang jahat, tetapi dia bertobat, dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah pekerjaan daripada Roh Allah. Dan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, pekerjaan Roh Allah adalah menghasilkan pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini diingatkan kepada kita, marilah kita hidup dituntun oleh Roh Allah. Roh Allah yang menguasai hati dan pikiran kita. Dan ketika Roh Allah memimpin hidup kita, maka kelihatan dari perbuatan, kelihatan dari semangat, kelihatan dari hidup kita. Roh Allah adalah baik dan benar. Tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Allah bukanlah semata-mata karena manusia itu berbahasa roh, tetapi seperti yang disebutkan dalam Galatia pasalnya yang kelima, bahwasanya buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan akhirnya setiap orang yang dipenuhi dengan Roh Allah akan mendapat penguasaan diri. Roh Allah itu akan menuntun kita kepada kebenaran.
yaitu kebenaran firman Allah bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roh Allah akan menuntun kita kepada sebuah pengakuan di mana lidah kita akan mengaku bahwasanya Dia adalah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan dunia dan seisinya. Roh Allah akan menuntun kita kepada kehidupan, kepada tingkah laku, kepada moral yang lebih baik. Karena itu pohon dikenal dari buahnya. Marilah kita hidup dituntun oleh Roh Allah. Di akhir-akhir zaman ini ada banyak bermunculan ajaran-ajaran sesat. Ada banyak bermunculan hal-hal yang dapat menyesatkan pikiran, hati, dan roh kita. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh Paulus, mari kita dipimpin oleh Roh Allah. Buka hati untuk masuk Roh Allah, memimpin kehidupan kita, mengarahkan pikiran kita, supaya kita berpikir benar seperti berpikirnya Tuhan. Roh Allah menuntun ucapan kita, supaya ucapan kita pun ucapan yang penuh dengan berkat. Roh Allah menuntun hati kita, supaya hati kita pun dipenuhi oleh kuasa-Nya. Terpujilah Tuhan, Roh Allah menuntun kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat karunia-Mu yang memberikan Roh-Mu yang kudus kepada dunia ini, agar setiap orang yang percaya dipimpin oleh Roh Allah. Kami tidak seorang diri saja di bumi ini. Ada Tuhan melalui Roh-Nya menyertai perjalanan kami. Kendati pun ada jalan yang sulit kami tempuh, tetapi kami percaya Roh Allah membimbing kami. Kendati pun ada kekuatan zaman yang akan menyeret kami ke dalam segala keinginannya, tetapi Roh Allah membimbing kami ke dalam kebenaran. Terpujilah Tuhan untuk firman hari ini, mengingatkan kami agar kami menjadi umat Kristen yang selalu diarahkan oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan menyertai anak-anak kami, menyertai remaja Naposobulu, menyertai para orang tua, menyertai pejabat, pemimpin-pemimpin negara kami, menyertai gereja, menyertai visi misi negara kami maupun visi misi gereja kami, agar selalu disertai oleh kekuatan yang daripadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami, tetapi ada Roh Tuhan menyertai dan membimbing kami agar kami hidup di dalam kasih dan kebenaran daripadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.